kita sedikit miris dan sedikit tanda tanya besar. Sehingga kita waktu itu memberikan catatan kepada Pak Kepala Dinas bahwa agar melakukan inisiatif ketika berbicara anggaran kabupaten ini jangan lupa juga diikut sertakan anggaran dana desa. Setuju nggak dengan idenya Pak? Kalau saya Pak Kanda secara pribadi karena memang kita ini lahir dari santri yang itu sudah tahu nilai-nilai barokah, apalagi dari PKB, apalagi dari FKB sangat-sangat mendukung dengan kebijakan itu Kanda. Dengan adanya Almira 99 itu sebenarnya masyarakat terselamatkan dari investasi bodong yang berseliweran di tengah-tengah masyarakat. Seandainya masyarakat yang ikut investasi bodong itu semua di Almira 99 tentu akan selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya Leman Haris di acara Sana-Sana. Pemirsa, hari ini saya mengundang seorang politisi yang kalau nggak salah sudah 2 periode atau 3 periode, saya kurang tahu hitungannya, menjadi yang dipercaya menjadi anggota Dewan Kabupaten Bangkalan dan sampai detik ini sudah melaksanakan tugas itu beberapa periode. Assalamualaikum Dinda. Waalaikumsalam Kanda. Wah, ini saya memang meskipun lama kenal tapi jarang ketemu karena memang ya, rumahnya jauh dan aktivitasnya masih sibuk masing-masing. Siap. Hari ini masih sibuk ya di dewannya? Alhamdulillah masih sibuk masih ya. Dipercaya sama masyarakat. Perkenalkan dong biar subscribernya Sandasan juga kenal jenggotnya, gantengnya dan macamnya itu siapa orang ini biar nggak tanya-tanya. Perkenalkan Dinda. Siap Kanda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa ba'du. Perkenalkan, nama saya Ahmad Haryanto SOS, tanggal lahir 25 Februari 1983. Alhamdulillah hari ini sampai detik ini saya sebagai anggota DPRD Kabupaten Bangkalan dari fraksi PKB Dapil 2, yaitu Kecamatan Geger, Kecamatan 10, Kecamatan Rosbaya. Alhamdulillah sudah 3 periode konsen dan komit di Partai PKB Istiqomah Kanda. Alhamdulillah posisi terkini yaitu Wakil Ketua di Komisi D DPRD Kabupaten Bangkalan. Muhammad Haryanto. Ahmad Haryanto SOS. Ahmad Haryanto. Kalau panggilan Anto. Nama familiarnya Anto. Haryanto. Kalau Haryanto itu pemirsa dia hanya macam asli mana? Asli desa Kampak, Kecamatan Geger. Produk desa bahkan dah. Ring kampanye mah Haryanto. tapi kalau melihat dari fisiknya apa namanya wajahnya dan macamnya performnya Haryanto itu sudah pas coba. Tapi kalau ketika dari Kampak lu kok Haryanto kan gitu. Oke, di Komisi D ya. Wakil Ketua Komisi D. Untuk periode pertama dulu komisi apa? Dulu di periode pertama anggota Komisi D. D juga. Terus di dua itu anggota Komisi C plus Ketua Bapemperda. Kalau di Bandek, ya di Komisi C ya. Komisi C. Ketiga kembali ke D dan menjadi Wakil Ketua berarti unsur pimpinan ya. Unsur pimpinan. Jadi urusan bergerak tokoh ya di sini ya ikut di unsur pimpinan. Siap. Yang penting yang untuk urusan prosedur. Oke. Dinanto. Siap Kanda. Di Komisi D dan di Komisi D itu sebetulnya apa sih fungsinya? Komisi D ini mitranya. Kanda kita ada beberapa mitra termasuk diantaranya rumah sakit, dinas kesehatan, dinas pendidikan dan termasuk diantaranya dinas pariwisata. Dinsos juga Dinsos juga dan ada pariwisata. Iya, ada beberapa mitra kita. Oh ya urusan di Komisi D ya, itu Komisi D. Urusan berat pemirsa. Urusan pelayanan publik Kanda. Iya, Dinsos. Dinas pendidikan. Jadi urusan perbansosan ya di Komisi D. Di RSUD, Dinkes ya urusan perkesehatan juga. Termasuk urusan pariwisata. Termasuk pendidikan ya. Pendidikan utamanya. Ini anggarannya ini. Lumayan. Ini gemuk-gemuk kalau bicara butuh pendidikan. pemikiran ekstra Pak Ketua untuk menjalankan tupoksi gitu loh. Di pariwisata juga.
Pariwisata itu kalau nggak salah di tahun 2021 itu sempat menjadi prioritas RKPD, masuk Ya, dalam siap. rencana kerja pemerintah daerah tahun 2022. Dan itu dihasilkan di Musretbang tahun 2021 yang dijadikan menjadi prioritas RKPD tahun anggaran sekarang 2002. Gimana itu berjalan sekarang? Bener, karena saya mendengar dari mana-mana pariwisata itu Pak Kadisnya sering dan juga Pok Darwinnya sering juga sandasan dengan saya. Bahkan banyak yang mengeluh di Pok Darwin sama temannya itu sangat sedikit sekali jamahan dari pemerintah. Sentuhan pemerintah, kehadiran pemerintah ya terhadap pariwisata. Sebetulnya gimana itu sebetulnya prioritas masalah pariwisata? Apa namanya hasil dari pengamatan dari pengawasan dari Komisi D? Siap, karena saya jelaskan karena kita itu di Komisi D terutama pimpinan dan anggota ini mempunyai kewajiban beberapa fungsi terhadap mitra kita. Yang pertama fungsi budgeting, kemudian legislasi dan pengawasan. Termasuk concernnya ini di urusan pariwisata. Kemudian pertanyaan Kanda ini, kenapa ini kok kayaknya lambat atau dan sebagainya? Banyak Pok Darwin dan di mana-mana itu justru. Cuman langkah konkretnya belum ada. Ya. Memang begini, ketika berbicara pariwisata, Kanda ini memang kita harus sinergi dengan tokoh yang paling basic itu dengan tokoh. Karena seperti hal yang dipahami Bangkalan ini adalah Kabupaten Selawat, sehingga kita untuk memasukkan dan menegakkan amanah dari RKPJ dan sebagainya ini kita harus melihat kultur yang pertama, kemudian kita harus melihat anggaran, kemudian kita melihat kekuatan anggaran sumber daya alamnya dan sumber daya manusianya itu. Konkretnya Ketua, kita ini di Komisi D sudah memberikan beberapa catatan kepada UPD pariwisata ini secara mitra, dan juga kita memberikan catatan juga kepada anggota kita yang menjadi delegator di Badan Anggaran di DPRD Kabupaten Bangkalan. Salah satu catatannya adalah bagaimana UPD ini tampil paling depan mewakili pemerintah untuk mengayomi, membina dan membuat pariwisata yang mempunyai landasan kearifan lokal. Itu ini secara global kan. Poin-poin yang dijadikan rekomendasi Komisi D ya. Fungsi pengawasannya di situ. Yang saya dengar bahkan insya Allah tidak salah bahwa pariwisata itu meskipun di RKPD menjadi prioritas untuk tahun anggaran sini justru mendapatkan anggaran kurang tidak sampai se-M dalam konteks kegiatan. Ini kan pasti sudah dibelajeti sama Komisi D itu. Enggak, bukan seperti itu kan, bukan. Kita begini. Setidak-tidaknya Komisi D kan setuju kan, mitranya jadikan prioritas oleh pemerintah daerah. Kan setuju kan bahwa mitra Komisi D menjadi prioritas, RKPD menjadi komitmen politik bupati gitu ya dan sebagainya. Dan ini pasti akan didukung dan oleh Komisi D, tapi informasi bahwa Dinas Pariwisata hanya mendapatkan alokasi anggaran di bawah 1 M dalam kegiatannya ini, gimana tanggapannya, Pak? Iya, memang begini Pak Ketua. Kanda, mohon maaf Kanda. Ketika kita melihat isi waktu kita hearing dengan PD dengan pariwisata, kita sedikit miris dan sedikit tanda tanya besar. Sehingga kita waktu itu memberikan catatan kepada Pak Kepala Dinas bahwa agar melakukan inisiatif. Yang pertama bagaimana, karena hulu dari penganggaran ini ada di Tinggar, bagaimana ini secara teknis melakukan pendekatan dan memberikan pemahaman serta membangun satu frekuensi agar yang dimaksud daripada pariwisata kepentingan jangka pendek, menengah dan panjang ini tercapai dalam konteks anggaran, Pak. Kanda. Sehingga waktu itu kami sempat memberi catatan dan kita siap untuk menerima usulan tersebut dan membantu, Pak. Membantu ya, Kanda. Membantu di poksi kita, di internal kita di DPR. Jadi Komisi D di waktu itu justru sudah menyadari ada keiskalan gitu ya. Kejanggalan ya. Kalau bahasanya alamin kan iskal. Jadi RKPD-nya prioritasnya ke pariwisata. RKPD. Tapi penegakan dari RKPD-nya dalam konteks anggaran ini miris. Oh iya, kok seperti ini? Ya, maka ini jadi misteri dan tanda tanya besar.
Saya juga begini, oh berarti Komisi D sudah mendapatkan apa namanya ada catatan tersendiri. Sudah ada catatan rekomendasinya kepada Timgar, kepada Banggar, kepada Banggar terutama. Kepada Banggar ya, termasuk kepada Timgar. Agar komposisi dan juga struktur anggaran itu disesuaikan dengan RKPD. Ya, sebanding dengan RKPD. Itu. Pendegakannya yang kita maksud. Tapi kenyataannya hari ini semacam tadi itu. Tapi itu tidak dibantahkan gitu kan. Oh, kami di sini tidak membantah. Tidak bantah itu ya. Tidak membantah. Meskipun tidak membantah itu, cuma proses pembahasan dan proses dalam pengawasannya sudah memberikan catatan. Sudah memberikan catatan. Bahkan sempat kemarin Pak Ketua, kita sempat memberikan partisipasi berupa semangat, advice, nasihat, karena ada beberapa upaya dari kepala dinas ini walaupun kategori minimal membuat semacam terobosan dengan beberapa pihak ketiga, dan itu kita kasih apa yang namanya reward lah, support ya, full support ya, bukan hanya support tapi juga kita kasih reward. Ya. Dan bahkan Poddarus juga dibentuk kayaknya ya. Poddarus ini merupakan kewajiban. Dan alhamdulillah sudah terbentuk, sudah bekerja, cuman evaluasi kerjanya ini belum kita dalami secara dalam. Pak Wakil Ketua, Pak Wakil Komisi D. Iya. Bicara masalah pariwisata, apalagi pariwisata sempat seksi menjadi sebuah prioritas ya, menjadi prioritas di RKPD Kabupaten Bangkalan tahun anggaran 22. Sebetulnya roadmap yang lebih familiar. Master plan-nya. Ya, master plan. Master plan dari pariwisata itu sudah ada nggak di Bangkalan? Sudah ada Pak Ketua, karena di Bangkalan itu petunjuk dari Kementerian Pariwisata untuk bisa menyerap anggaran dari pusat, provinsi dan kabupaten harus punya perda. Nama perdanya ini Perda Riparkap. Riparkap. Rencana Induk Pariwisata Kabupaten. Riparkap Rencana Induk Pariwisata Kabupaten. Sudah ada itu. Sudah ada. Alhamdulillah sudah lahir. Sudah berupa perda. Sepaket dengan gambar-gambar tempat-tempat. Sudah. Riparkap ini mengamanahkan ada beberapa varian tipikal pariwisata yang layak di Kabupaten Bangkalan. Termasuk di tempatnya di mana? Klaster wilayah ada. Di daerah pesisir ini bentuk wisatanya seperti ini. Daerah pegunungan bentuk wisatanya seperti ini. Kemudian termasuk daerah Juk itu Kanda. Juga. Iya, pariwisata religi itu namanya. Pariwisata religi. Itu sudah ditetap Riparkap. Sudah terbentuk. Iya, Pak. Tinggal kita nanti melihat turunannya yang berupa perbubnya, peraturan bupatinya. Kalau tidak salah beberapa kali sebetulnya Pak Sandi ke sini sebetulnya. Iya, makanya disayangkan Pak Sandi ini sudah proaktif datang ke sini, cuman kitanya terkesan nervous mungkin ya. Kalau bahasa normalnya nervous. Nervous. Grogi. Under pressure. Kalau under pressure itu bahasanya Kanda ini bahasa Kanda suka mancing ini. Tapi nervous manusiawi mungkin. Nervous ya. Iya. Artinya pemerintah pusat sebetulnya sudah mempunyai perhatian. Iya, sudah proaktif, Pak. Ini sudah merupakan peluang. Ini fungsinya Dewan Haji nih. Pusat sudah bukan perhatian dengan beberapa kali hadir ke Bangkalan, meskipun diundang ecek-ecek datang benar. Karena mungkin melihat potensinya. Ini kan geliat pariwisata di Kabupaten Bangkalan ini kan tidak sebagaimana ekspektasi yang ada. Ini apa ya yang akan dilakukan oleh Komisi D sebagai lembaga pengontrol terhadap eksekutif dengan potensi yang dibiarkan akal-akalan begitu. Artinya hanya sekedar potensi di Karkap itu kalau tidak dilaksanakan ya sama hanya bohong kan gitu. Tidak ada penegakannya yang dimaksud. Hanya kertas itu kalau hanya tidak dilaksanakan. Itu apa langkahnya dari Komisi D? Pada prinsipnya begini, ketika perda sudah lahir Pak Ketua, ini sifatnya eksekutorial, harus ditegakkan baik berupa regulasi turunannya atau penegakan actionnya. Tetap kita akan optimis karena prinsipnya ketika kita mau bergerak dalam sebuah pemerintah ini kan harus berdasarkan regulasi. Tetap kita optimis kita akan memanggil. Kalau perlu kita akan memberikan paparan langsung Pak Ketua, Pak Kanda nanti memberikan paparan langsung daerah-daerah yang segera mungkin bisa dibuat potensi pariwisata dalam semua hal. Misalkan di daerah pesisir ini kan sudah banyak pelaku-pelaku wisata mandiri, pelaku-pelaku wisata. Kemudian di daerah pegunungan juga banyak pelaku wisata mandiri. Dan tentunya Kanda ini harus linear juga dengan
ketika berbicara anggaran kabupaten, ini jangan lupa juga diikut sertakan anggaran dana desa. Oh, Jadi semua sumber ya? harus semua sumber. Artinya semua sumber harus terlibat all out di dalamnya. Kalau memang mau menegakkan potensi wisata yang ada di Kabupaten Bangkalan. Kalau saya belum familiar. Parkap. Kalau Parkapnya ini sudah menyediakan banyak Menu, sudah ada menu dan macamnya, maka sumber pendanaannya bisa di ADD ya? Bisa dari ADD, bisa dari perseorangan, bisa dari investor, pihak ketiga, perseorangan itu pihak ketiga, bisa perseorangan dan juga bisa dari yang lain-lain ya. Artinya daerah tidak salah, termasuk CSR Kanda, termasuk CSR juga. Lah itu semua dilakukan nggak oleh negara, oleh pemerintah daerah hari ini? Kalau pemerintah itu sudah start lapok pak pak. Contohnya di namanya terkait ya. Iya sudah. Cuman mungkin kurangnya ini concern dan fokusnya saja ini. Dan detailnya juga. Oh iya, Pak Ketua. Iya siap. Kemarin itu tidak sempat 2 bulan, 3 bulan dari sekarang. Saya sempat silaturahim ke Pak Bupati. Siang-siang waktu itu saya WA, beliau berkenan untuk bersama gitu ya. Berawal dari suratnya dari Kehanan itu Curkoncena dan yang pengurus Makbarah Sunan Cendana Kalanyar minta fasilitas parkir di sana. Dari situ Pak Bupati justru tidak hanya mau menanggapi, muncul ide terobosan. Iya, mau membentuk tim perbujuan istilahnya ya, tim perbujuan untuk menghitung, menganalisa, membuat feasibility study di semua pujuk gitu ya yang ada di Bangkalan, Kabupaten Bangkalan untuk dihitung oleh tim ini, bentuk tim ini. Saya sempat mengawal waktu itu, nanya kepada Pak Sekda, nanya kepada Bapeda dan lain sebagainya, sempat dirapatkan. Cuma timnya sampai hari ini saya masih belum pernah mendengar. Pak Komisi D dengar nggak itu? Yang Kanda pahami leading sektornya kepada siapa ini? Ke pariwisata? Ke Sekda. Iya, Sekda ini kan bagi kami itu kan non mitra di Komisi D. Enggak, maksudnya gini. Pak Bupati itu kan mau menjawab surat dari Kehanan. Ya, teknisnya kalau leading sektornya nanti, mohon maaf saya potong pertanyaan Kanda. Kalau leading sektornya ke pariwisata, kita tinggal nanti memanggil secara formal. Kaitan dengan materi itu, rancangan itu, Kanda. Kaitannya bukan ke pariwisata, tapi ini sudah menjadi komitmen Pak Bupati. Ya, kebijakan berarti ya. Iya, kebijakan Pak Bupati untuk buat tim. Lah, tim ini bisa dari mana-mana, semua sektor. Ya. Dari Bapeda dari pasar dari semua sektor. Dan ini untuk mengkaji dan melakukan feasibility study atau bisa di pihak ketiga kan di semua sektor perbujuan ini. Pak Bupati waktu bilang begini di situ itu di samping memang mendapatkan barokah para puju, Pak Bupati juga meyakini bahwa dengan memperhatikan itu visi misi Bupati untuk membangun Bangkalan sejahtera itu bisa tercapai lewat itu. Nah, ini Komisi D dengar nggak waktu itu? Kalau sebatas saya dengar. Tapi detailnya belum ya. Cuman secara legal formal belum, Pak. Karena biasanya tergantung dari produk hukum apa yang mau dibuat. Kalau Pak Bupati itu konteksnya pada kebijakan, itu urusannya domainnya eksekutif. Ya. Kalau ini dibawa kepada ranah parlemen, itu tergantung melihat leading sektornya nanti. Tapi sebagai anggota Dewan dan Komisi D yang menangani pariwisata, setuju nggak dengan idenya Pak Bupati? Kalau saya Pak Kanda, secara pribadi, karena memang kita ini lahir dari santri yang itu sudah tahu nilai-nilai barokah, apalagi dari PKB, apalagi dari FKB sangat mendukung dengan kebijakan itu kan. Tinggal kita melihat nanti follow up-nya ini kemana, ini arahnya kemana di pemerintahan. Jadi kalau secara detailnya belum dengar, tapi waktu itu yang sempat saya publis di Sandasan dan juga ditulis berulang-ulang, minta tindak lanjut dari Sekda, dari Bapeda dan yang lain-lain. Detailnya mungkin Komisi D masih belum dijadikan sebuah agenda khusus. Agenda kerja kita masih belum itu. Ini setelah mendengar secara detail dari forum Sandasan ini, mau nggak Pak sebagai wakil ketua untuk menjadikan ini agenda khusus dibicarakan di Komisi D? Nanti? Sangat mau, gitu ya? Ya sangat mau. Ini bukan janji saya, bukan janji saya. Karena prinsipnya begitu. Kami ucapkan berterima kasih juga kepada Kanda karena sudah memberikan informasi. Karena kami bekerja ini
bisa atas dasar public hearing, bisa atas dasar masukan dari beberapa aspirasi kelompok dan juga dari media. Nanti hasil dari ini akan kami bawa di komisi sebagai bentuk tindak lanjut aspirasi dari media. Karena klausulnya sudah jelas kan Kanda, ini merupakan inisiatif dari Pak Bupati. Kebetulan kami ini di Komisi D juga bagian yang mempunyai kewenangan untuk mengawasi hal itu, maka kami siap untuk menindaklanjuti tersebut. Ini catat pemirsa, ini tidak janji ke saya ini ya. Iya, insya Allah nanti kita expose Kanda, kita expose. Kalau Sandasan dan Lingkar Jatim biasanya kalau sudah janji ini pasti ditanya, 1 bulan ditanya, 2 bulan ditanya. Siap. Sudah enggak ini dibicarakan? Sudah enggak? Artinya dorongan dari legislatif untuk mendorong eksekutif membentuk tim segera menindaklanjuti itu. Tim perbujan mungkin bisa jadi sudah terbentuk itu Kanda. Bisa jadi. Tapi masih belum disosialisasikan. Seperti itu. Pantauan saya belum. Tapi dirapatkan sudah. Oh gitu. Karena berarti tahapannya sudah berjalan yang dimaksud. Sempat membahas terkait dengan urusan urusan suratnya dari Pak Gihanan, cuma tidak sampai menyentuh terhadap idenya Pak Bupati yang ingin membentuk tim perbujuan. Tidak hanya anggaplah itu organisasinya mungkin. Itu tidak hanya menjawab permohonan dari pengurus Makbarah Sunan Cendana, justru bujuk-bujuk sepengkalan ya. Itu Pak. Lah itu ya belum. Ini yang belum kayak. Maka nanti kita tahapan yang kita lakukan proses di internal kami akan update ke Kanda nanti. Untuk segera di floor upkan kepada publik. Meskipun nggak diupdate pasti saya minta ditanyakan, pasti diekori itu. Karena ini sudah janji. Ini Pak Anto ini, Pak Haryanto ini pimpinan. Makanya bukan hanya anggota, ini pimpinan mengagendakan ini pasti sangat bisa dan kapasitasnya di situ. Ya insya Allah. Ini untuk yang kita tunggu itu, dan mudah-mudahan nanti ini segera untuk mendapatkan perhatian dari eksekutif. Actionnya nanti kita kabari. Apalagi hari ini sebetulnya bulan Agustus, Pak Haryanto. Masa pembahasan tahun depan. Momentumnya ya di sekarang. Siapa tahu nanti ini juga di momen-momen hearing hari ini. Meskipun masih belum terlalu fokus, tapi ini sambil lalu dibicarakan. Kalau memang nanti hari ini bulan ini dianggap tidak mempunyai waktu untuk fokus ke itu, ke urusan yang lain, bisa saja di bulan ini sudah dimulai. Insya Allah 1 bulan besok pasti Lingkar Jatim ada ke Komisi D. Ya nggak apa-apa, artinya begini, kita itu per bulan itu seperti hanya Kanda waktu menjadi anggota Dewan dulu, kita sudah ada jadwal day to day-nya itu. Kanda. Schedule ya. Schedule-nya itu sudah random, dan insya Allah nanti ini akan kita jadikan materi rapat internal dulu, kemudian tindak lanjutnya ini kita kemana, jadi insya Allah tahapan ini akan berjalan kan. Ya, untuk item ini ya perbujuan itu. Perbujuan. Ini kan hanya satu tugas dari Komisi D. Untuk tugas-tugas Komisi D yang lain, baik di urusan pendidikan, pendidikan, kesehatan yang lain nanti di waktu yang lain. Dinsos. Pada ke momen-momen yang lain ya. Di pendidikan nanti Komisi D itu bagaimana melihat KIP, bagaimana melihat BOP, bagaimana melihat BOS, bagaimana melihat dengan macamnya nanti. Banyak Bagaimana melihat Dewan Pendidikan yang nggak cukup waktunya Sanrasan ini Kanda untuk membedah semua kinerja kita di kesehatan juga begitu dan lain sebagainya. Untuk hari ini silakan barangkali ada hal yang mau disampaikan sebagai closing statement Dinda terkait dengan apa yang kita bicarakan tadi dan yang lain-lain yang ingin Dinda sampaikan kepada silakan. Terima kasih Kanda. Mohon maaf kami selaku pimpinan ini saya mendahului dari internal pimpinan dan anggota Komisi D karena ini aroma concern arah pembicaraan saya sama Kanda Adiman ini titik beratnya lebih kepada pariwisata dan puju, maka besar harapan kami ayo para tokoh aparat desa di desa ataupun kelurahan ini sambung napas ataupun sinergi dengan apa yang dimaksud oleh kebijakan-kebijakan pemerintah kabupaten, baik kebijakan langsung dari bupati yang berupa perbub ataupun yang berupa SE atau kebijakan yang dimaksud oleh Perda. Karena terus terang ketika berbicara pariwisata ini, Kanda ini adalah
sebuah upaya untuk meningkatkan dalam semua hal, Kanda. Multi efek ya. Multi efek, efek domino positifnya ini kuat. Satu contoh misalkan wisata religi ini merupakan objek pariwisata yang kita tidak perlu capek-capek untuk mempromosikan. Di situ nanti Kanda efek dominonya akan melahirkan UMKM bagi warga-warga sekitar dan juga akan melahirkan beberapa fungsi-fungsi travel, Kanda. Artinya banyak pengelola travel di Bangkalan ini yang mungkin lebih dihimpun dan lebih dimaksimalkan fungsinya yang bergerak di semua lini. Multi efek intinya ya. Multi efek. Kalau ini betul-betul digarap, pariwisata akan multi efek. Dan insya Allah Pak Bupati dalam konteks ini visi misi untuk masyarakat Bangkalan lewat salah satunya lewat konteks pariwisata ini, Ketua, ini merupakan peluang besar. Peluang besar. Karena pemerintah pusat ini melalui representasi Pak Menterinya ini sudah proaktif, sudah melirik banget dengan Kabupaten Bangkalan. Mempunyai perhatian lebih ya. Oke, Dida, ini hanya satu ya. Nanti selanjutnya entah itu nanti pimpinan yang lain atau yang di komisi yang lain, berarti persoalan yang lain juga. Tapi untuk komisi B hari ini hanya urusan pariwisata, karena tadi larinya ke urusan pariwisata, maka pariwisata yang dibahas. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Pak Anto, 3 periode menjadi anggota Dewan di Kabupaten Bangkalan, insya Allah meskipun tidak secara serius melaksanakan tugasnya, tapi kalau sudah 3 periode semuanya bisa ngelontok urusan kenegaraan ini sebetulnya. Mudah-mudahan manfaat dan apa yang disampaikan mudah-mudahan bisa juga didengar oleh para pihak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.